Tapi sebelum itu jangan lupa like video ini dan sambil nonton sambil disubscribe ya. Assalamualaikum teman-teman, saya Bella Tripermata dari Prodi Pendidikan IPA di Universitas Bengkulu, yang mana dosen pengampu saya yaitu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di video ini Bella akan membahas tentang filsafat dan apa itu filsafat pendidikan. Bella, apa sih filsafat itu? Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi semantik dan segi praktik. Segi semantik, perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang berarti filos cinta, suka loving, dan sophia pengetahuan, sedangkan hikmah wisdom. Jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Dari segi praktis dapat dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Jadi kesimpulan filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Baiklah, filsafat menurut beberapa ahli. Yang pertama, Plato. Dari 428 sampai 348 sebelum Masehi, pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Filsafat tidak ingin dari pengetahuan tentang segala yang ada. Sedangkan dari Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Jadi kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dari Francis Bacon, filsafat adalah pintu agung dari ilmu-ilmu, dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Baiklah, ada pun juga dari ahli Al-Farabi, yaitu filsafat adalah ilmu tentang alam maujud, bagaimana hakikat sebenarnya. Yang kelima, Rene Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Dan yang keenam, Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi. Filsafat adalah ibu dari semua seni atau the mother of all the arts. Dia juga mendefinisikan filsafat sebagai art, yaitu seni kehidupan. Adapun manfaat filsafat, yang pertama sebagai dasar dalam bertindak, yang kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan, yang ketiga untuk mengurangi salah paham dan konflik, yang keempat persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah, dan yang terakhir menjawab keraguan. Ciri-ciri berpikir filosofis. Yang pertama, berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi. Yang kedua, berpikir secara sistematis dan teliti. Dan yang ketiga, menyusun suatu skema konsepsi. Dan yang keempat, menyeluruh dan seluas-luasnya atau universal. Yang kelima, setinggi-tingginya. Dan yang terakhir, setuntas-tuntasnya serta selengkap-selengkapnya. Itulah ciri-ciri dari berpikir filosofis. Ciri-ciri berpikir filosofis menurut ahli Sudarsono tahun 1993. Yang pertama, metodis. Metodis menggunakan metode dan cara yang lazim, yaitu berpikir. Yang kedua, sistematis. Sistematis yaitu berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur dalam suatu keseluruhan hingga tersusunlah suatu pola pemikiran filosofis. Yang ketiga, koheren. Koheren adalah di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Dan yang keempat, rasional. Rasional mendasarkan pada kaidah, berpikir yang benar dan logis atau sesuai dengan kaidah logika. Dan yang kelima, konferensif. Konferensif berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang atau multidimensi. Sedangkan yang keenam, radikal. Radikal yaitu berpikir secara mendalami sampai ke akar-akarnya, dan universal atau mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Apa sih filsafat pendidikan itu? Bella, filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah
masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh perorangan. Dalam hal ini, dosen atau guru akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh siswa. Metafisika merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat, yaitu hakikat dunia, hakikat manusia, termasuk juga hakikat anak. Hakikat anak adalah manusia yang terdiri dari jasmani atau rohani atau keduanya. Adapun 3 pokok persoalan filsafat. Yang pertama, hakikat baik atau salah dalam artian logika atau ilmu. Yang kedua, hakikat baik atau buruk dalam artian etika. Dan yang terakhir, hakikat indah atau tidak indah dalam artian estetika. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Apa yang dimaksud dengan dasar pendidikan itu? Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dan dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Adapun salah satu seorang ahli, yaitu Brubaker, tahun 1950 mengelompokkan filsafat pendidikan pada 2 kelompok, yaitu konservatif dan progresif. Pandangan mengenai nilai. Pandangan mengenai nilai, perennialisme berpandangan bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual, sebab hakikat manusia adalah pada jiwanya. Adapun pandangan mengenai pengetahuan. Kepercayaan adalah pangkal tolak perennialisme mengenai kenyataan dan pengetahuan. Artinya, sesuatu itu ada kesesuaian antara fikir atau kepercayaan dengan benda-benda. Apa sih yang menjadi persoalan filsafat? Persoalan filsafat pada saat manusia penasaran, maka ia akan memikirkannya. Karena ia tidak tahu jawabannya, pada saat itu ia telah menjadikannya sebagai suatu persoalan. Adapun tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan informasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Peranan filsafat pendidikan akan memberikan inspirasi seperti apa ya? Oke, baiklah, peranan filsafat pendidikan akan memberikan inspirasi, yaitu menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan, pendidikan, dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu teori pendidik. Oke, ciri-ciri persoalan filsafat yang pertama, bersifat sangat umum, yang artinya persoalan kefilsafatan tidak menyangkut dengan objek-objek khusus. Yang kedua, tidak menyangkut fakta. Persoalan filsafat tidak menyangkut fakta, artinya persoalan filsafat bersifat spekulatif. Bagaimana ya berpikir kefilsafatan itu? Baiklah, berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis. Karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengelola informasi yang diterima. Apa saja cabang-cabang dari filsafat? Yang pertama, metafisika. Metafisika, istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta la fisika, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Persoalan-persoalan metafisika dibedakan menjadi 3, yaitu persoalan ontologi, persoalan kosmologi, dan persoalan antropologi. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi yaitu mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau
sumber, struktur, dan metode yang sah tentang pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna. Aksiologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu etika dan estetika. Etika adalah bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas perbuatan manusia dari sudut baik dan buruk. Yang kedua, estetika. Estetika merupakan bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas sesuatu dari sudut indah dan tidak indah atau jelek. Oke, baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya hari ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.